like a Hellcat. Penyelenggaraan pembangunan kampung. Di saat ini akan kita mulaikan. Adapun acara yang akan kita ikuti sebentar, yaitu yang pertama ucapan selamat datang, yang kedua doa, dan yang ketiga sambutan dari Bapak Camat atau Arem dan sekaligus untuk membuka kegiatan ini. Dan yang keempat yaitu acara dari panitia. Kita masuk pada acara yang pertama yaitu ucapan selamat datang. Yang saya hormati Bapak Camat atau Arem, yang saya hormati Bapak Sekretaris Camat atau Arem, yang saya hormati Kapital Kampung Kahakitan, yang saya hormati Ibu Tenaga Ahli Ibu Gledi Sangiang, yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara perangkat kampung, bahkan MTK serta kader-kader yang hadir di saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama selaku umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan di saat ini, di mana oleh perkenanan Tuhan kita semua boleh dihadirkan berkumpul di tempat ini dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kampung dan unsur lembaga kampung melalui pelatihan penyelenggaraan pembangunan kampung di saat ini. Oleh karena itu, selaku panitia untuk acara ini, kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu, rekan-rekan perangkat kampung, MTK, dan seluruh kader-kader yang hadir di saat ini. Selamat datang, selamat mengikuti kegiatan ini. Kita masuk pada acara yang kedua yaitu doa, dan di saat ini akan dipandu oleh Bapak Kaur Pemerintah, Seksi Pemerintahan, yang kami sapa Bapak Yusuf hari kedua. Kepada Bapak dipersilakan. Yang kami hormati pendamping desa yang hadir, yang kami hormati, kami kasih dan kami banggakan teman-teman perangkat kampung dan PM MTK. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu sebagaimana yang percaya kepada Tuhan, dapat bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat dan penyertaan Tuhan hingga acara pelatihan perangkat kampung di hari ini boleh kita akan mulai dan laksanakan di hari ini. Dan sebenarnya sesuai dengan jadwal yaitu pada tanggal 22 sampai tanggal 23 Januari. Namun karena keadaan cuaca yang tidak bersahabat dengan kita, maka kegiatan ini akan ditunda pelaksanaannya dilaksanakan hari ini. Dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah kampung sudah memprogramkan kegiatan ini, karena dalam kegiatan ini seluruh perangkat kampung mengetahui tugas dan fungsi masing-masing yang dalam menjalankan tugas, yaitu kaum-kaum kepala lingkungan dapat mengetahui apa tugas masing-masing. Ya, yang menjadi kendala dalam perangkat kampung itu dalam menjalankan tugas tidak mengetahui apa tugasnya sebagai kaum kepala lingkungan. Ya, dan pada hari ini kita akan melaksanakan pelatihan dan sebentar akan disampaikan oleh beberapa narasumber sampai besok hari, dan pada besok juga Bapak Kepala Dinas akan hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan untuk itu acara pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah kampung dan unsur lembaga kampung pada hari ini Rabu 29 Januari 2020 saya buka secara
Demikian, terima kasih. Shalom. Pemerintah kampung, administrasi pemerintah desa, tata naskah dinas, klasifikasi surat, tugas pokok dan fungsi lembaga di desa. Jadi ada berapa ini materi kita mau kasih ini? 6. Jadi tolong diperhatikan materi-materi ini karena menjadi nafas hidup. Kalau orang Kristen bilang nafas hidup orang Kristen adalah doa. Nah, nafas hidup perangkat kampung kayak barang-barang ini. Jadi nafas hidup kita ini. Kalau ingin tahu susunan organisasi, berarti kita tidak bisa masuk dalam tugas pokok dan fungsi. Memang di sini kita ada tertulis desa karena asal undang-undangnya mengatakan desa, tetapi karena adat setempat kita boleh menyebutnya kampung. Jadi ada 6 materi secara berturut-turut akan diberikan. Jangan putus-putus. Yang bertanya sebentar silakan bertanya, kita sharing bersama untuk pengembangan materi ini. Tidak usah tegang, santai-santai. Itu sebenarnya desa petugas. Kelelai panitia Natal, sesi sekretariat. Nah, sekretaris desa ini memimpin sekretariat desa dan membawahi unsur apa kan ini unsur tata organisasi. Membawahi kepala urusan. Dia bawahi kepala urusan. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Betul Pak Sek bilang kok. Semua jenis administrasi pemerintahan menjadi tanggung jawab dari sekretaris desa. Kalau kira tim desa mau berkembang, naik sekretaris pegang surat masuk keluar. Ini cari. Kalau tidak tahu surat masuk keluar, nomor surat, klasifikasi surat, bagaimana mau berkembang administrasi desa? Kalau seorang sekretaris desa dan 3 orang kepala urusan atau 2 kepala urusan tidak mengetahui apa yang saya sampaikan tadi, pegang buku agenda surat masuk keluar, ning tahu cara penomoran surat, mau aku tanya seluruh berapa surat, ning tahu kita. Oh, kalau keuangan berapa DP nomor? Tahu. Kita tahu pokoknya 000000. Namanya. Nah, kemudian dia mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatarusahaan. Masih nggak tata usaha surat? Tata usaha itu sih kalian punya kertas ya. Urusan perusahaan di kertas. Kedua urusan dari sekretaris desa. Urusannya di kertas. Menyangkut surat menyurat, menyangkut membuat segala macam yang buku-buku dalam pengawasannya kepala urusan mengerjakan oleh administrasi kampung di desa. Ya, seperti tata naskah dinas, Pak Sekso bilang tadi, administrasi surat menyurat, arsip surat, dan ekspedisi surat, tugas sekretaris desa. Dia yang menata arsip surat masuk, arsip surat keluar, arsip berita acara, arsip lain-lain, semua arsip diarsipkan. Makanya sekretaris desa bersama kaum meminta Kapitalam menyiapkan order dalam pembelanjaan. Masih nggak order? Barang bukan lohan ini, jangan lohan krep. Sudah keluar harus dibuat satu arsip, diarsipkan. Aduh, ini nggak sudah lihat diarsipkan. Arsip sebagai file terbantu, sebagai dokumen bagi kamu. Makanya kamu mesti ada arsip. Buku agenda dengan arsip itu harus sama. Surat keluar hari nomor 1 dalam buku agenda keluar, di arsip juga ada masuk nomor 1 surat.
Jadi buka nomor 1, sini nomor 1. Owner, surat keluar. Surat masuk pun begitu. Di buku agenda ada kode surat masuk 01. Di arsip surat di owner 01. Begitu rapinya kampung kalau diatur seperti itu. Masa kampung tidak bisa melaksanakan tata naskah dinas, surat menyurat, arsip dan ekspedisi dengan dibantu berbagai beberapa orang dalam kampung. Cuma nyuta apa barang harekam sekantor, sementara banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Harga. Iya toh, ini pertanyaan sederhana. Begitu banyak pekerjaan di kantor, tapi tidak ada yang dikerjakan. Buktinya ini, ekspedisi. Kita pandang enteng sekarang menyangkut ekspedisi. Ekspedisi itu adalah tanda bukti orang menerima surat, ditulis siapa yang menerima. Nah, sering jadi persoalan, kita tidak terima itu surat pulang. Bukan dikasih ke kita, tetapi lewat bukti ekspedisi tapi maka kemudian diletakkan. Ini tanda tangan ibu, undangan perkara nomor sekian ditandatangani, tanggal sekian diterima oleh ibu. Itu artinya buku ekspedisi. Kemudian melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa. Ini nanti dikerjakan oleh kepala usaha. Menata, saya mau tanya di dua kampung ini, sudah ada data umum tentang perangkat desa? Nah, lahir kami tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, supaya kasih gak botol ngediet ya masih aku kira di pasek ini harus kakatawan nih. Jadi maksudnya dapat diketahui kalau data didata terus. Main mampu lebih lengkap, pokoknya kira puskesmas, tensi darah 180. Ini cuma DP Indonesia yang perlu, maksudnya ada data perangkat desa, diangkat dasar hukumnya apa, taruh tinggi badannya berapa, umurnya berapa, tinggal gampang membuka, cak. Permintaan dari kecamatan, tolong dikirim data perangkat kampung, kau pun menemukan, cak. Oh ada semua, bersama ini kami sampaikan surat perintah sudah. Ada mereka koi, ikut kita nak lahir kamu pira, berat pokok tu pira yang koi ini, berat. Tapi kalau di data semua tinggal merekam, yang tak susah. Ini gambaran betapa ini. Nomor sampai kamu pira, hanya kalau so. Kalau ini perlu. Baru penyiar desa, arsip desa, semua asli dibentar. Ini nanti dikerjakan sebentar oleh kepala, karena teknisnya pekerjaan dilaksanakan oleh kepala surat. Nah itu yang dibuat oleh sekretaris, tetapi penataannya dibuat oleh kepala usaha dan kepala sekretaris. Moga-moga saya tidak pindah dari sini bersama Pak Camat. Mulai tahun ini kami akan turun ke kampung-kampung untuk pemeriksaan administrasi kampung. Harus, dan itu sebagai penilaian kinerja perangkat desa. Seboleh kurang saya masukkan ke kami tahu, seboleh, karena aturan bisa seperti itu kalau tidak melaksanakan kontrol. Sampai 3 bulan, 6 bulan ada tuntutannya, ada dipotong setengah lah, bertobat dulu baru dikembalikan seperti itu. Kemudian melaksanakan urusan keuangan, ini garis tanggung jawabnya. Tetapi yang melaksanakan urusan nanti ada kawal khusus sebentar. Kemudian melaksanakan sumber-sumber pendapatan pengeluaran, verifikasi administrasi, cuma memverifikasi administrasi kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga. Jadi dalam hal ini sekretaris desa jangan mengambil alih tugas dari kapitalau. Prinsip seorang yang bertugas di bidang pemerintahan, saya ingat Pak Mateo sampaikan, mantan senior di Pangan, dia mengatakan begini, Pak Mananuhas, Anda boleh berpikir seperti camat, tetapi Anda tidak bisa bertindak seperti camat. Seperti juga itu perangkat kampung, termasuk sekretaris dan kepala urusan kewilayahan dan kepala seksi. Anda boleh berpikir seperti kapitalau, tetapi tidak bisa bertindak seperti kapitalau. Artinya Anda bekerja, berpikir seperti pikiran dari kapitalau, melaksanakan tugas-tugas yang sudah berbagi lewat itu. Tetapi tak boleh bertindak mentang-mentang seperti kepala tidak bisa. Itu cuma pimpinan kita, penyelenggara pemerintahan. Kedua, jangan orang obo-obo terang kepala desa, mau cari DP kurang.
lebih. Tugas kita adalah membantu. Berarti mengamankan sistem pemerintahan kita di kampung. Diamankan. Ya teman-teman, kamu nggak terjadi satu hari, satu keluarga doang. Amankan. Bisa dibicarakan bersama kalau ada persoalan. Harus ini ditanamkan. Saya pegawai lama, dulu berapa kali pindah, sering kecewa kepada pimpinan. Ada hal-hal yang sering maka nalar. Kita bisa sadar saya ada seorang staff. Saya harus melindungi pimpinan saya. Ambide tersangka menimbang, timbangi. Boleh kita memberikan saran, tetapi jangan menyampaikan itu ke orang-orang lain. Berarti menuhu sistem pemerintahan kita. Jadi itu nanti etika pemerintahan. Nanti Pak Kepala Dinas mau kasih besok menyangkut etika. Maka kalau Pak Sek mau kasih etika, ada yang menangis menjadi sedia lenso merah muda berlabuh. Oke, ini yang tahu tegak atau santai. Contoh pelangsing jadi pekerjaan jangan isi di hati. Pak Sekpen rahasia begitu banyak pekerjaan satu jam. Terbukti 7 kampung saya menyiapkan perangkat kampung. Pemilihan, mulai dari proses administrasi, ya kami harus sesakkan ke bawah. Saya tidak isi di sini, di sini. Saya pikul, bayarnya. Kak kantare kapare. Tapi kalau di sini, mulai saya tak mampu ini ngomong terus. Katanya, itu karena diisi di hati. Tetapi kalau diisi sini ringan rasanya, karena boleh diangkat. Kalau memaki di sana, mak yang kita kati di sana pakai hamis. Oke, kita lanjut. Karena kesimpulan lagi mengatasi. Kali ini saya akan membawakan sesuai dengan panduan pelatihan hari ini, yaitu pembangunan desa, perencanaan pembangunan desa. Jadi nanti kompetensi dasarnya di sini orang semua akan tahu bagaimana mengenai tahapan perencanaan pembangunan desa. Ada tugas mendalami melakukan usulan, jadi ada usulan kegiatan prioritas sehingga orang dapat menyusun satu rencana pembangunan desa yang baik. Jadi kalau di sini kalau pelatihan seperti ini saya ada di depan bukan berarti jadi guru, orang sama-sama belajar. Karena sampai hari ini saya belajar. Kenapa sampai hari ini saya belajar? Proses perencanaan. Jadi tinggal dipastikan proses perencanaan secara reguler awal Januari itu sudah masuk. Nah, RKP itu disusun dari bulan Juli sampai dengan bulan September, 3 bulan. Kemudian masuk pada APBK. Nah, jadi saat penetapan dokumen RPJMDes, RKP yang disusun di 2019 untuk 2020, jadi yang DPN dan N+1, jadi DPN itu 2020, DPN +1 DURKP yang orang bawa di kecamatan untuk mengikuti musremang kecamatan di bulan Februari ini. Ini dikatakan sedekah. Bulan Februari ini dia itu yang akan diusulkan untuk 2021 seperti itu. Nah, itu harus ada penguatan di tingkat kecamatan
cara DP penguatan apa? Pasti harus ada anggota dewan yang hadir. Jadi itu fungsi dari anggota dewan yang ada di Dapil 2, harus membantu masyarakat.